Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 107 tidak merupakan pelaksanaan murni, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 107 telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969. Tetapi saat tidak berlakunya undang-undang tersebut ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku. C. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan undang-undang baru mengenai ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 10 MPRS 1966 Pasal 2 dan Pasal 3. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutuskan: pertama, mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kedua, menetapkan Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bab 1. Ketentuan Umum. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pasal 2. 1. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. 2. Tugas lain daripada yang tersebut pada ayat 1 dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan. Pasal 3. 1. Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Peradilan negara menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pasal 4. 1. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 3. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 5 ayat 1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 2. Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 6. 1. Tiada seorang jua pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selama daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang. 2. Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Pasal 7. Tiada seorang jua pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang. Pasal 8. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 9. 1. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dapat dipidana. 3. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitas, dan pembebasan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Bab 2. Badan-badan peradilan dan azas-azasnya. Pasal 10. 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan A. Peradilan umum, B. Peradilan agama, C. Peradilan militer, D. Peradilan tata usaha negara. 2. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi. 3. Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung. 4. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 11 ayat 1. Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut, pasal 10 ayat 1, organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. Ayat 2, Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi, dan keuangan tersendiri. Pasal 12, susunan kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat 1 diatur dalam undang-undang tersendiri. Pasal 13, badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada hanya dapat diadakan dengan undang-undang. Pasal 14 ayat 1, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ayat 2, ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pasal 15 ayat 1, semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Ayat 2, di antara para hakim tersebut dalam ayat 1, seorang bertindak sebagai ketua dan yang lainnya sebagai hakim anggota sidang. Ayat 3, sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Ayat 4, dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum
kecuali apabila ditentukan lain dengan undang-undang. Pasal 16. Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya tertuduh, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Pasal 17, ayat 1, sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Ayat 2, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum. Ayat 3, rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Pasal 18. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 19. Atas semua putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Pasal 20. Atas putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam undang-undang. Pasal 21. Apabila terdapat hal-hal keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 22, tindakan pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termaksud lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan atau Keamanan, dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 23, 1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang. 3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat musyawaratan, dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera. Pasal 24. Untuk kepentingan peradilan, semua pengadil wajib saling memberikan bantuan yang diminta. Bab 3. Hubungan pengadilan dan lembaga negara lainnya. Pasal 25. Semua pengadil dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta. Pasal 26. Pertama, Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Bab 4. Hakim dan kewajibannya. Pasal 27. Pertama, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari yang tertuduh. Pasal 28. 1. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya. Putusan mengenai hal tersebut dilakukan oleh pengadilan. 2. Apabila seorang hakim masih terkait hubungan keluarga, saudara, sampai sederajat ketiga atau semenda dengan ketua salah seorang hakim anggota, jasa penasihat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. Ketiga, begitu pula apabila ketua hakim anggota, jasa atau panitera masih terkait dalam hubungan keluarga, saudara sampai sederajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. Pasal 29. Semua melakukan jabatannya, hakim, panitera, pengganti, dan jurusita untuk masing-masing lingkungan. Peradilan harus bersumpah atau berjanji menurut agama yang berbunyi sebagai berikut. Saya bersumpah atau menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali saya menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, sesama, dan tidak membeda-bedakan orang, dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagai selayaknya bagi seorang hakim atau panitera atau panitera pengganti atau jurusita yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Bab 5. Kedudukan pejabat peradilan atau pengadilan. Pasal 30. Syarat-syarat untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai hakim dan tata cara pengangkatannya dan pemberhentiannya ditentukan dengan undang-undang. Pasal 31. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. Pasal 32. Hal-hal yang mengenai pangkat, gaji, dan tunjangan hakim diatur dengan peraturan tersendiri. Bab 6. Pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 33 ayat 1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Ayat 2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, ayat 1, oleh ketua pengadilan yang bersangkutan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat ketiga, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. Ayat keempat, dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya peri kemanusiaan dan peri keadilan tetap dipelihara. Pasal 34, pelaksanaan putusan pengadilan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Bab 7, bantuan hukum. Pasal 35, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal 36, dalam perkara pidana, seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. Pasal 37, dalam memberi bantuan hukum tersebut, pada pasal 36 di atas, penasihat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan. Pasal 38, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36, dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Bab 8, penutup. Pasal 39, penghapusan pengadilan adat dan suap praja dilakukan oleh pemerintah. Pasal 40, semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 41, undang-undang ini dinamakan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 42, undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan pengundang-undangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1970, Presiden Republik Indonesia, tertanda Soeharto, Jenderal TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1970, Sekretaris Negara Republik Indonesia, Alamsyah Mayor Jenderal TNI. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 74 tahun 1970.